Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang terbaring di rumah sakit, air matanya meleleh mendengarkan azan, hayya 'alas shalah, meleleh air matanya ingin datang sholat ke masjid. Tapi saat itu kaki bergetar, tak sanggup berdiri, tak sanggup melangkah. Untung istrinya solihah menyuapkan dengan tangan lembutnya, sabar abang, sabar, insya Allah nggak sampai hari Jumat selesai penderitaan ini. Mereka yang akan menemanimu di rumah sakit, kalau kau baik, kalau engkau lembut, insya Allah mereka akan mendoakan. Tapi kalau kau kasar, kata-katamu menyinggung perasaan, bayangkan siapa yang akan menemani. Maka sholat berjamaah ini malam ini, Masya Allah, bapaknya hadir, istrinya datang, anak-anak juga dibawa, digendong anak demi untuk hadir. Mudah-mudahan anak-anak yang dibawa ini semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, insya Allah. Ada yang mengintip-ngintip dari celah-celah dinding yang bolong, yang berlubang, Masya Allah. Bapak mengintip saya pun mengintip bapak dari luar. Kita intip-mengintip ini sekarang ceritanya. Ini kenapa dindingnya bolong-bolong ini? Ini supaya anginnya bebas masuk ke dalam, tenang. Bayangkan kalau dindingnya ini ditutup semua, pengap, mau dipasang AC, terlalu tinggi, terlalu besar, maka ini arsitekturnya cantik, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan orang yang berwakaf membangun masjid ini pahalanya mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Apakah mungkin masjid ini bisa tegak berdiri kalau kita tidak berjamaah? Tidak mungkin. Ada masyarakat, ada tamu, ada perusahaan, ada pejabat, ada bapak, ada ibu, akhirnya masjid pun tegak berdiri. Tapi tidak ada satupun yang dada berkata, kalau bukan karena saya, Masjid Al-Ikhwan tidak berdiri. Semuanya duduk dan tidak ada yang memberikan kata sambutan. Tidak ada sambutan, tidak ada sambutan bupati, tak ada sambutan dari PT, tidak ada sambutan dari manapun. Sudah banyak juga saya menyampaikan tausiah, baru malam ini sambutan-sambutan dihapus semua. Biasanya di tempat lain sambutan itu kadang sampai 5, sudah hampir jam 12 malam baru dipanggil. Berikut ini mari kita panggilkan Al-Mukarram Ustaz Abu Somad. Jabat Taylor semua. Ustaz tinggal mengucapkan Bismika Allahumma ahya wa amut. Masya Allah, tabarakallah, semuanya lengkap. Kamera yang berdiri pakai tiang ada, kamera yang pakai helikopter pun ada juga dipasang. Ini kamera memandang, memantau kita. Angkat tangannya kamera. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Turunkan tangannya, jangan lama-lama, nanti ketiak basah. Kalau kita berjamaah, yang suara tidak nyaring pun terdengar nyaring, betul. Kalau kita berjamaah,
yang suaranya tidak kuat pun menjadi kuat. Kenapa? Karena terbantu dengan yang lain. Kalau kita berjamaah, yang tidak hafal syair pun kelihatannya seperti hafal. Inilah untungnya kita berjamaah. Siap berjamaah? Siap jaga Masjid Al-Ikhwan berjamaah? Insya Allah. Tanda berhasilnya tabligh akbar di Sorowako, tanda berhasilnya tabligh akbar di Sorowako bukan karena ramai melimpah ruah. Tanda berhasilnya lihat besok subuh. Janji. Biasanya kalau subuh Masjid Al-Ikhwan ini berapa shop Pak? 5 shop, 8 shop. Kita lihat besok berapa shop. Kalau bertambah berarti berhasil tabligh akbar. Kalau tidak bertambah gagal Abdul Somad. Yang gagal bukan Ustadz Muhammad Abdul. Beliau adalah adik kelas sir. Banyak sekali alumni kakak-kakak tingkat saya pun ada. Bapak anggota dewan pun alumni Al-Azhar. Tak dapat saya sebut satu persatu. Kalau disebut sampai subuh baru selesai. Tapi kebersamaan kita ini berjamaah, kata Nabi, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jalan saling tolong menolong, jangan tolong menolong dalam permusuhan, dalam dosa, dalam perbuatan maksiat. Ini acara ini terwujud pasti karena ada kerjasama yang luar biasa. Betul? Ada pemerintahan, ada dari perusahaan, ada dari tokoh masyarakat, tapi mereka tidak menampilkan dirinya ke depan. Sama seperti tiang ini Bapak, tiang ini tegak berdiri, yang tampil ke depan yang paling lemah. Tiang ini yang paling lemah itu catnya, maka catnya yang kelihatan ke depan. Yang paling lemah itu semennya, semennya yang tampil ke depan. Yang paling kuat itu besinya, besinya simpan di dalam. Yang paling kuat itu batunya, batunya tidak ditampilkan, batunya di dalam, semennya yang di luar, pasirnya di dalam, batu batanya di dalam, batu kerikilnya di dalam, besinya di dalam. Pernah Bapak Ibu lihat ada tiang masjid besinya keluar? Ada, masjid yang belum selesai. Jadi di antara mereka ini yang paling lemah ini ya Abdul Somad. Bapak Bupati kuat, Bapak DPRD kuat, Bapak-bapak dari PT Fale Indonesia kuat. Mereka orang-orang kuat. Orang kuat itu diam-diam saja, memberi kata sambutan pun mereka batalkan. Abdul Somad yang bicara ke depan, tapi sesungguhnya acara ini terwujud karena kebersamaan kita. Siapa yang paling besar pahalanya? Apakah Abdul Somad yang ceramah? Apakah yang pasang sound system? Apakah yang meminjamkan ini bunga-bunga ini? Tolong nanti selesai acara dipulangkan ya. Apakah yang meminjamkan bonsai? Bukan. Yang paling besar pahalanya adalah yang ikhlas karena Allah. Datang dia langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau ada jamaah yang mengatakan acara ini terwujud karena Abdul Somad, belum tentu. Saya datang jamaahnya nggak ada, bisa acara? Bisa. Saya sering ceramah nggak ada jamaahnya. Kapan itu? Itu yang di TV, yang di YouTube itu nggak ada jamaahnya. Saya berdua aja dengan kamera. Saudaraku dimanapun berada, orangnya nggak ada. Hari ini jamaahnya melimpah ruah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan yang selama ini nggak rajin ikut pengajian setelah malam ini jadi ikut pengajian, insya Allah.
Ibu-ibu suaminya doakan suaminya supaya dibukakan Allah pintu hatinya untuk sholat. Yang belum sholat supaya sholat. Yang sudah sholat tapi belum berjamaah, rajin datang ke masjid insyaallah. Amin ya rabbal. Ya Allah, di majlis yang ramai lebih 40 orang, lebih 400 orang, hampir 4.000 orang, bahkan mungkin lebih, bukakanlah pintu hati suami-suami yang belum sholat, bukakan pintu hati istri-istri yang belum sholat, bukakan pintu hati anak-anak kami yang belum sholat. Kalau belum terbuka juga bukakan pintu liang lahat. Jangan diaminkan, nanti gawat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacakan sholawat banyak-banyak. Maka di antara yang memudahkan segala doa adalah dengan banyak-banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pakai suara, ada sholawat yang nggak pakai suara, terserah. Sholawat pakai suara bagus, sholawat nggak pakai suara bagus. Ada sholawat yang pakai lagu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang tadi maghrib. Yang paling cepat tadi datang jam berapa? Asar. Kabarnya saya dapat bocoran ada yang datang pagi tadi masang sajadah booking tempat. Ada yang datang cepat di depan, agak lambat di belakang. Tapi nanti kita di depan Nabi, siapa yang paling dekat? Aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyak-banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Apalagi di perusahaan Vale dengan kesibukannya, dengan pekerjaannya, perlu konsentrasi, sibuk, jauh dari keluarga, bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi kalau ada atasan, ada kawan, ada karyawan yang ngajak ngobrol, tetap cerita. Jangan gara-gara kajian malam ini sibuk solawat ditanya gimana kabarnya, gimana perusahaan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalam keadaan waktu kosong, jangan sampai setan masuk ke pikiran. Kita berzikir mengingat Allah, tapi katanya kita disuruh banyak zikir Pak Ustadz. Subhanallah zikir, Alhamdulillah zikir, Allahu Akbar zikir, istighfar zikir, la ilaha illallah zikir, solawat juga zikir. Solawat itu zikir, baca Quran itu zikir, solat itu juga zikir. Aqimis salata li zikri. Maka kalau kita banyak berzikir, kita mendekatkan diri kita kepada Allah, hati menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir hati menjadi tenang.
ada zikir sendirian di kamar bentang sejadah jam 1 malam zikir sendirian, bagus. Ada zikir berjamaah ramai-ramai. Malam ini adalah majlis tablik akbar, betul, tapi ini juga adalah majlis zikir, karena kita berzikir semuanya, berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat yatufuna alal ard, malaikat berkeliling di atas muka bumi. Begitu malaikat melihat ada orang ramai, malaikat itu datang ke tempat orang ramai. Malaikat itu melihat, ketika mereka melihat ternyata ada majelis zikir, malaikat itu memanggil malaikat-malaikat yang lain, halumu ila hajatikum, mari kemari, inilah majelis yang kalian cari. Akhirnya malaikat bersama dengan kita, maka Allah banggakan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Kalau ada orang berkumpul di masjid ramai-ramai, yatsluna kitab Allah, membaca Al-Quran, sudah dibacakan qari kita, wa yatadarasunahu fima bainahum, ada ustaz yang menjelaskan maknanya, Ustaz Abdul Somad menyampaikan makna ayat-ayat. Haffat bihimul malaikah, malaikat mengelilingi mereka. Ghasyat bihimur rahmah, turun rahmat kasih sayang Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Malam ini kita dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Amin. Malam tadi kata Allah, tadi malam kata Allah, apa yang dilakukan mereka di Sorowako, apa yang dilakukan mereka di Sorowako tadi malam? Mereka ramai ya Allah. Acara apa? Nonton bola bareng. Tadi malam mereka ramai ya Allah. Apa yang mereka lakukan kata Allah? Mereka ramai tarik tambang dan panjat pinang. Malam ini kita tidak melakukan apa-apa. Malam ini hanya mendengar, hanya datang, melangkahkan kaki, berniat karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat, insyaallah. Amin ya Rabbal. Berjamaah, berjamaah, berjamaah. Ini adik-adik yang pakai peci, pakai sorban, pakai jubah, ini dari mana ini kalau boleh Ustaz tahu? Pesantren. Pesantren apa namanya? Minta satu orang ke depan, Ustaz mau dengar adik-adik pesantren mau tanya ini, bisa naik ke atas satu? Masya Allah, tabarakallah. Mereka lagi bermusyawarah untuk menentukan siapa wakil di parlemen. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad jadwal ceramahnya jangan banyak-banyak, nanti kalau Ustadz meninggal gimana? Ternyata pengganti Abdul Somad ada di Sorowako, insyaallah. Inilah anak-anak kita, pemimpin masa depan. Masya Allah, tabarakallah. Kesempatan kita punya anak-anak, mudah-mudahan anak kita anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi para penghafal Quran insyaallah. Barakallahu fikum. Dari pondok pesantren. Pesantren apa namanya Ananda? Darul Mukhlasin. Kuat sedikit, udah makan malam? Kuat. Apa nama pesantrennya? Darul Mukhlasin. Darul Mukhlasin. Darul Mukhlasin. Darul Mukhlasin. Darul rumah Mukhlasin, orang-orang yang dijadikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Mana kok hilang?
Darul Mukhlasin, tolong bacakan surat pendek. Ustadz Somad mau dengar Ananda baca surat. Bayar supaya yakin ke depan. Masjid ini besar, masjid ini megah. Tidak ada jaminan kalau tidak ada imamnya di masa akan datang. Khotib bisa meninggal, penceramahnya bisa mati, ustadznya bisa kembali kepada Allah. Kita dengar calon imam kita tahun 2052. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Kasih duit untuk kenang-kenangan. Barakallah, barakallah, barakallah fiik. Syukran, jazakumullah. Fadhal. Nampaknya sederhana. Beliau hanya naik ke depan, bersalaman dengan Pak Bupati, bersalaman dengan Pak Ketua DPRD, bersalaman dengan bapak-bapak direktur, wakil direktur dari PT Vale Indonesia. Tapi kita sedang membuat satu sejarah di masa akan datang. Sampai akhirnya nanti tahun 2052 beliau akan mengundang Ustadz Somad lagi datang ke Sorowaku. Ketika itu bapak-bapak udah banyak yang meninggal dunia. Kami berdua masih hidup.